Kaisar Iblis tak terkalahkan. Bagian 3. Masih di benua 7, tepatnya di wilayah timur. Pertempuran masih sangat sengit, tetapi hasilnya sudah hampir pasti. Pasukan langit yang dipimpin oleh 2 jenderal langit agung berhasil memukul mundur pasukan iblis dengan telak. Tidak ada perlawanan berarti, seolah-olah para iblis itu hanyalah domba-domba yang dilempar ke dalam kawanan singa lapar. Langit di atas medan perang berwarna merah tua, seperti darah yang tumpah dari ribuan jiwa. Cambuk-cambuk cahaya melesat cepat, menyambar tubuh para iblis yang berusaha kabur, mematahkan semangat mereka untuk melawan. Tebasan pedang raksasa membelah udara, menciptakan suara menderu yang membuat bulu kuduk merenung. Para iblis yang terpotong tebasan lenyap tanpa bekas, hanya meninggalkan jejak asap gelap. Hera, jenderal langit agung, berdiri di tengah-tengah ladang pembantaian. Armornya yang berkilauan memantulkan sinar keemasan, menambahkan aura ilahi pada sosoknya. Pedangnya berlumuran darah hitam iblis, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak menunjukkan emosi apapun, kecuali rasa dingin yang menusuk. "Jangan lari kalian, makhluk rendahan," suaranya menggema, keras dan tajam. "Itulah harga yang harus kalian bayar jika berani melawan pasukan langit," seru salah satu prajurit pasukan langit di belakang Hera. Suaranya penuh kemenangan. Di mana-mana para iblis berjatuhan, terjerat oleh cahaya atau tertebas pedang tanpa ampun. Tidak ada belas kasih, tidak ada kelonggaran. Pasukan langit bertempur seperti mesin perang tanpa henti, dipandu oleh ketegasan Hera dan kebrutalan Salomon, rekan sesama jenderal langit agung. "Jangan biarkan satu pun dari mereka melarikan diri," seru Hera dengan suara penuh wibawa, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Namun suara lain terdengar di antara hiruk-pikuk pertempuran. "Yohohoho, menarik sekali." Salomon tertawa lepas. Perutnya yang besar berguncang. Ia memakan cemilan dengan lahap, seolah tidak ada perang yang sedang terjadi di sekitarnya. Apa hanya ini kekuatan eksekutif jenderal iblis? Memalukan. Tatapannya melewati 2 sosok eksekutif jenderal iblis yang terkapar tak berdaya di tanah. Darah mereka membasahi pasir hitam di bawah kaki. Wajah mereka dipenuhi luka. Mata mereka memancarkan ketakutan bercampur kebencian mendalam. "Butuh banyak pengalaman lagi bagi kalian untuk mengalahkanku," Hera berkata dingin. Pandangannya menusuk seperti pedang. "Seharusnya kalian tahu itu." Pertempuran yang awalnya berjalan seimbang berubah drastis saat Hera tiba di medan perang. Kehadirannya seperti badai yang menghancurkan semua halangan. Dengan keahliannya yang luar biasa, ia memimpin pasukan langit bagian timur untuk mendominasi pertempuran ini sepenuhnya. Tidak ada yang menyangka bahwa 2 eksekutif jenderal iblis bisa ditumbangkan begitu cepat. Kekalahan mereka memperparah situasi bangsa iblis yang sudah berada di ambang kehancuran. Di kejauhan, sisa pasukan iblis berlarian tak tentu arah, kehilangan komando dan harapan. "Pada akhirnya, kami tetap akan menjadi pemenang," gumam Hera sambil mengangkat pedangnya yang bersinar terang. Ia melangkah maju dengan tenang. Langkahnya penuh keyakinan, tatapannya tajam, memindai medan perang untuk memastikan tidak ada lagi iblis yang tersisa. Aura Hera memancarkan rasa hormat dan ketakutan,
Tidak peduli berapa banyak iblis yang sudah tumbang, ia tetap siaga. Ia tahu kemenangan sejati hanya datang saat tidak ada ancaman yang tersisa. Kakak memang hebat. Andai kakak tidak datang, mungkin kami akan kesulitan menghentikan iblis-iblis ini, seru Amon, adik angkat Hera, dengan nada penuh kekaguman. Namun Hera hanya meliriknya dingin. Hentikan, Amon. Ini belum waktunya untuk merayakan kemenangan. Jangan lengah sedikit pun, tegurnya tegas. Suaranya seperti petir yang membungkam adiknya dari angan-angan. Hera juga menambahkan, dan jangan pernah tiru tingkah Salomon. Belum sempat Amon menjawab, Salomon menyela dengan tawa khasnya. Yuhuhuhu. Padahal aku masih punya skill ultimate yang kusimpan. Tapi kau datang dan mengalahkan mereka semua. Akibatnya, aku jadi terlihat lemah, katanya sambil menggigit cemilan di tangannya. Hera menghela napas panjang. Ini bukan waktunya bermain-main, Salomon. Kau seharusnya lebih berfokus bertarung, bukan makan cemilan di medan tempur. Teguran itu seperti menusuk, tetapi Salomon hanya meringis. Perempuan memang sulit diajak santai, gumam Salomon dalam hati sambil tetap mengunyah. Hera memalingkan pandangannya, menatap ke sisi lain. Pertempuran sengit masih terjadi di wilayah utara dan selatan. Kita harus segera ke sana setelah memastikan tempat ini benar-benar bersih. Alasan dua eksekutif jenderal iblis terkapar tak berdaya adalah karena skill ultimate Hera, sebuah kemampuan yang dapat melumpuhkan siapapun, bahkan iblis tingkat mistis. Kedua jenderal iblis itu sebelumnya tidak menyangka bahwa Hera yang tampak anggun memiliki kekuatan yang melampaui ekspektasi mereka. Kaparat, kita kalah hanya dengan satu serangan. Ini memalukan, geram salah satu eksekutif iblis, berbaring tak berdaya di tanah. Kau benar, rekannya menimpali dengan nada penuh getir. Azazel sudah memperingatkan kita untuk menghindari 3 keadilan absolut. Tapi apa-apaan kekuatan wanita jalang ini? Dia sangat mengerikan. Hera tanpa memedulikan rintihan musuh memandang Amon dengan tatapan serius. Pergilah ke wilayah utara. Aku bisa merasakan aura kutukan mengerikan yang memporak-porandakan pasukan langit di sana. Amon yang sejak tadi memperhatikan ekspresi Hera bertanya, ada apa, Kak? Kau terlihat murung. Kutukan ini. Hera menggigit bibirnya. Tidak salah lagi. Pasti iblis itu. Sebuah bayangan dari masa lalu melintas di benaknya. Lucifer, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Aku penasaran sekuat apa Lucifer. Apa dia benar-benar sehebat yang dirumorkan? Atau itu hanya kebohongan belaka? Amon bertanya dengan nada riang. Tetapi Hera langsung menghantam kepalanya dengan tangan terbuka. Jangan meremehkan iblis kuno. Mereka adalah monster yang sesungguhnya, kesal Hera. Namun, nada suaranya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Aku akan berhati-hati, Kak. Jangan khawatir. Amon akhirnya menjawab dengan nada lebih serius. Ia tahu, di balik sifat dingin Hera, ada kasih sayang yang tulus sebagai seorang kakak. Beberapa saat setelah Amon pergi, Salomon akhirnya mengeluarkan skill ultimate-nya. Cahaya putih menyilaukan turun dari langit, seperti cambuk, menyerap energi dari para iblis yang telah tumbang. Tubuh para iblis itu mengejang, menyusut, hingga akhirnya tinggal kulit dan tulang. Yuhuhuhu, sangat berenergi. Salomon tertawa puas. Tubuhnya yang semula tambun kini berubah kekar,
penuh otot yang menggambarkan kekuatan luar biasa. Bagaimana? Apakah kau sudah menganggapku serius sekarang, Hera? Tanyanya, memperlihatkan otot-ototnya dengan bangga. Dasar aneh, balas Hera singkat tanpa ekspresi. Namun suasana tiba-tiba berubah. Sebuah tekanan mengerikan meliputi medan perang bagian timur. Hera memastikan hawa kutukan yang begitu kuat membuatnya siaga penuh. Apakah kau merasakannya, Salomon? Tanya Hera dengan nada waspada. Ya, aku menyadarinya, jawab Salomon, meski ia tetap santai. Tanpa peringatan, bola-bola air berwarna hijau meluncur deras dari langit, menghujani mereka tanpa henti. Hera dan Salomon berhasil menghindar, tetapi mata mereka melebar saat melihat bayangan besar di atas kepala mereka. Seekor kura-kura raksasa dengan kulit berlumuran energi hitam muncul dari balik awan. Sejak kapan makhluk itu di atas kita? Gumam Hera tak percaya. Salomon alih-alih khawatir malah terkagum-kagum. Itu besar sekali. Aku tidak sabar untuk menyerap energi itu sampai kurus kering. Hera memutar bola matanya. Ini bukan waktu untuk kagum, Salomon. Makhluk ini memancarkan aura bahaya. Bersiaplah. Dari atas kura-kura raksasa itu, dua siluet iblis melompat turun. Salah satunya adalah Asmodeus, sosok dengan tanduk kambing melingkar, memancarkan aura yang hampir menyamai Lucifer. Hera mengerutkan dahi, matanya penuh tanda tanya. Keparat, aku tidak akan memaafkan perbuatan kalian. Bersiaplah untuk mati. Kaiju, yang dikenal dengan temperamennya yang meledak-ledak, membuka serangan tanpa basa-basi. Namun sebelum ia sempat mendekati Hera, Salomon menghantam wajah Kaiju dengan palu emas, membuatnya terlempar ribuan meter. Itu pasti sakit sekali. Ejek Salomon tertawa puas. Mengetahui dua rekannya sesama eksekutif jenderal iblis telah tumbang, amarah Kaiju membara. Sorot matanya merah menyala penuh kebencian. Cakar-cakarnya berkilauan, siap bangkit kembali menghantam lawan-lawannya tanpa ampun. Raungan Kaiju menggema di seluruh medan perang, memecah keheningan. Kaiju lalu melesat lagi dari puing-puing, mengusap darah hitam yang mengalir dari sudut mulutnya. Kalian akan membayarnya, desisnya dengan suara rendah yang menggema penuh ancaman. Tatapan matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Kaiju dikenal sebagai salah satu jenderal iblis yang paling setia dan penuh solidaritas. Biasanya ia adalah sosok riang, selalu membawa kebahagiaan di tengah pasukan iblis. Namun ketika rekan-rekannya dalam bahaya atau membutuhkan bantuan, ia tak segan-segan maju ke depan. Bahkan jika itu berarti menghadapi ancaman yang jauh lebih kuat darinya. Dan hari ini ia bertekad untuk membalas kekalahan kedua rekannya. Tidak peduli betapa besar harga yang harus ia bayar. Kau benar-benar keras kepala, ujar Hera dengan suara datar. Tatapannya tajam, penuh kehati-hatian. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Menghadapi kami tanpa perhitungan hanya akan mempercepat kehancuranmu. Sementara itu, Salomon dengan santai mengeluarkan sekantong kecil cemilan dari balik jubah armornya. Dia menggigit salah satu makanan ringan itu, lalu berkata dengan nada bercanda, dia terlihat marah sekali. Kau pikir dia punya rencana? Atau hanya bertingkah gegabah? Entahlah, tapi dia sepertinya tidak akan menyerah dengan mudah, jawab Hera. Kaiju tidak membiarkan mereka banyak waktu untuk berbicara. Tubuhnya kembali melesat dengan kecepatan luar biasa, menciptakan gelombang udara yang mengguncang tanah di sekitarnya. Kali ini
Serangannya diarahkan langsung ke Hera. Namun dengan kelincahannya, Hera menghindari setiap cakar yang mengarah padanya. Serangan kaiju menghantam tanah, menciptakan lubang-lubang besar di mana-mana. "Aku tidak akan memaafkan kalian!" teriak kaiju kembali dengan suara yang penuh kemarahan dan kepedihan. Kepedihan itu bukan hanya karena kekalahan rekan-rekannya, tetapi juga karena dirinya merasa gagal melindungi mereka. Bagi kaiju, kehormatan pasukan iblis adalah segalanya. "Kau terlalu emosional," Hera berkata sambil melompat mundur untuk menciptakan jarak. "Kemampuanmu luar biasa, tapi amarahmu mengaburkan penilaianku." Di kejauhan, Asmodeus berdiri diam, memperhatikan pertempuran dengan tatapan tajam. Sebelumnya, ia dan kaiju tengah bertarung mati-matian melawan Julius, salah satu dari 3 keadilan absolut. Namun entah bagaimana, mereka berdua tiba-tiba ada di tempat ini. Sungguh membingungkan dan penuh tanda tanya. Lantas bagaimana kondisi Julius sekarang? Asmodeus tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari cara ia memandang Hera dan Salomon, jelas bahwa ia sedang menilai situasi dengan sangat hati-hati dan terstruktur. "Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat," gumam Asmodeus pada dirinya sendiri. Ia tahu jika terlalu lama bertarung melawan Hera dan Salomon, peluang menyusul Raja Iblis Zaz Agung ke Istana Langit tersendat. Kaiju dengan penuh tekad kembali bangkit. Kali ini energi gelap mengelilingi tubuhnya, menciptakan aura yang menakutkan. "Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya," katanya dengan suara yang lebih rendah tetapi lebih mengancam. Hera memperhatikan perubahan ini dengan serius. "Salomon, berhenti bermain-main." Dia mulai menunjukkan kekuatan aslinya. "Kita tidak boleh lengah." Baiklah, baiklah," Salomon menjawab sambil mengangkat palu emasnya. "Tapi aku masih merasa ini akan menyenangkan." Pertarungan itu pun semakin memanas, dengan kedua belah pihak menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kaiju terus menyerang tanpa henti, sementara Hera dan Salomon bekerja sama untuk menghadapinya. Di tengah-tengah semua itu, Asmodeus mulai bergerak, bersiap untuk melancarkan serangan kejutan yang bisa mengubah jalannya pertempuran, atau bahkan membunuh mereka berdua dengan satu serangan yang sudah Asmodeus analisis. Nama Salomon, status bangsa dewa, salah satu dari 7 jenderal langit agung, ultimate penyerapan super negeri. Nama Hera, status bangsa dewa, salah satu dari 7 jenderal langit agung, ultimate belum disebutkan.